Untuk Kak Andika dipersilahkan membawakan renungan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai sesi sharing. Sebelum itu, marilah kita berdoa supaya Tuhan menyiapkan hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah mengizinkan hamba ada di tempat ini untuk memimpin POA. Tuhan, berkati hamba supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan berkati para pendengar supaya dapat menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkati kami di sini sama-sama belajar apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati, tuntun kami Roh Kudus agar kami dapat memahami apa yang menjadi keinginan-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, sharing pada saat ini bertemakan menjadi seturut kehendaknya. Kehendaknya di sini adalah kehendak Allah yang diambil dari Daniel 1 ayat 8. Izinkan saya untuk membaca. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintainya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, teman-teman pasti di sini pada tanya, apa sih yang dimaksud dengan menjadi seturut kehendak Allah? Menjadi seturut kehendak Allah itu seperti yang dilakukan oleh Daniel, yaitu tidak menajiskan dirinya. Najis itu artinya kotor, teman-teman. Kenapa kita tidak boleh menajiskan diri kita? Karena Allah itu adalah Allah yang suci, dan Allah yang suci ini tidak bisa bersatu dengan manusia yang kotor. Nah, oleh karena itu Allah sendiri datang ke dunia untuk menebus dosa manusia agar Allah dan manusia ini bisa bertemu kembali. Nah, kalau kita sudah ditebus, sudah disucikan dari dosa, dan ternyata kita masih hidup dalam dosa, itu artinya kita tidak hidup seturut kehendak Allah, teman-teman. Itu artinya kita juga sudah membuat pengorbanan Allah itu sia-sia, dan itu artinya kita tidak dapat bersatu dengan Allah. Nah, pasti teman-teman udah mulai paham lah ya arti menjadi seturut kehendak Allah. Nah, mungkin aku mau mendapatkan sedikit menjadi seturut kehendak Allah dengan tidak menajiskan diri. Itu juga contohnya seperti teman-teman tidak melakukan sesuatu yang kotor. Contoh, tidak berperilaku kotor, tidak berkata-kata kotor, dan tidak berpikiran kotor, teman-teman. Nah, adapun cara supaya kita bisa menjadi hidup seturut kehendak Allah, yaitu yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan berdoa. Kenapa teman-teman kita harus percaya kepada Tuhan dan berdoa? Karena godaannya berat, teman-teman. Dunia ini dunia yang kotor, dan kita itu perlu kekuatan dari Tuhan untuk melawan kekotoran dunia ini, teman-teman. Misalkan, mungkin kita sudah sebisa mungkin berusaha menjauh dari lingkungan yang katakanlah toksik. Tapi suatu saat pasti ada masa di mana kita tanpa keinginan kita itu berada di lingkungan yang toksik, teman-teman. Nah, saat itulah kita perlu berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan supaya kita tetap bisa menjaga kesucian kita, teman-teman. Kita tetap bisa menggunakan identitas sebagai umat Allah, teman-teman. Nah, cara kedua untuk hidup seturut kehendak Allah yaitu berani dan punya pendirian, teman-teman. Kita harus berani menolak segala godaan. Misalkan teman-teman diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu teman-teman harus berani. Kita harus sadar mana yang lebih penting. Apakah Allah lebih penting, atau teman-teman
kita juga harus punya pendirian. Kita harus sadar bahwa kita itu umat Allah. Jadi kita harus menjaga identitas itu, dan kita menjauhi segala godaan yang ada. Nah, sampai sini pasti kelihatannya sulit ya untuk hidup seturut kehendak Allah. Sebenarnya teman-teman, hal itu tidak sulit kalau kita mencintai Allah. Selama ini kita mungkin merasa sebagai umat Allah banyak cobaannya, nggak enak gitu loh. Tapi sadar nggak sih teman-teman, kalau misalnya rasa terkekang, rasa tidak nyaman itu karena kita belum mencintai Allah dengan sepenuh hati, teman-teman. Karena kalau misalnya kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, pasti kita akan dengan senang hati untuk melakukan kehendak Allah. Ketika kita membaca kitab suci, kita akan merasa bahwa hatiku tenang. Bukannya kita merasa, aku membuang waktuku hanya untuk membaca buku yang aku tidak tahu. Nah, di sini aku mau mengajak teman-teman untuk kita mencintai Allah supaya kita bisa lebih nyaman ketika kita membaca kitab suci, ketika kita melakukan perintah Allah, supaya kita juga tidak merasa terbebani ketika melakukan hal itu. Percayalah, kalau misalnya teman-teman udah cinta sama Allah, rasanya itu bakal nyaman, nggak bohong. Nah, karena kalau kita udah mencintai Allah, kita udah melakukan kehendak Allah, itu artinya kita udah ikut dalam rencana Allah. Dan rencana Allah, teman-teman, itu adalah rencana yang indah, rencana yang baik pada waktunya. Mungkin sekarang teman-teman belum ngerasain kayak, untuk apa sih aku membaca kitab suci setiap hari? Untuk apa setiap pagi aku saat itu? Tapi percayalah teman-teman, suatu saat teman-teman akan memetik hasilnya. Menjadi seturut kehendak Allah artinya ikut dalam rencana Allah, dan ikut dalam rencana Allah artinya kita siap untuk mempunyai hidup yang lebih baik lagi. Contohnya Daniel ini, teman-teman. Daniel ini dia berusaha untuk tidak menajiskan dirinya. Padahal sebenarnya enak loh kalau Daniel tidak ikut dalam rencana Allah. Enak loh kalau dia makan makanan yang sama dengan raja, minum anggur yang sama dengan raja. Itu enak, teman-teman. Tapi mungkin kalau misalnya dia melakukan hal yang najis di mata Allah, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi lihatlah teman-teman, ketika dia berusaha untuk taat, dia punya integritas untuk menjaga identitasnya sebagai umat Allah, dia mendapatkan hasil. Dia menikmati rencana Allah itu. Dia menjadi penasihat kerajaan. Dia mempunyai hikmat, kebijaksanaan, dan dia juga diberikan karunia untuk menghadapi orang-orang yang membencinya. Nah, oleh karena itu aku mau mengingatkan teman-teman bahwa pertama kita cintai dulu Allah kita. Ketika kita udah bisa mencintai Allah kita, pasti tidak akan sulit untuk kita melakukan kehendak-kehendaknya. Tidak akan sulit untuk kita ikut dalam rencananya. Dan pada akhirnya kita sendiri yang akan memetik buah dari kesetiaan kita kepada Allah. Karena Allah kita Allah yang baik, dan dia mau umatnya menjadi segambar dan serupa dengannya, dan menjadi baik juga.
Mungkin itu aja firman pada hari ini. Izinkan aku untuk memimpin doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berfirman kepada hamba-Mu ini Tuhan. Berkati semoga hamba-Mu yang mendengarkan bisa menjadi seturut kehendak-Mu juga ya Tuhan. Bisa mencintai-Mu lebih, karena mencintai-Mu itu awal dari ikut rencana-Mu ya Tuhan. Dan mencintai-Mu itu yang membuat kami dapat menikmati hari-hari kami sebagai umat Allah ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sudah mencintai Engkau, ketika kami sudah hidup seturut dengan rencana-Mu, kami dapat memperoleh hal-hal yang baik ya Tuhan. Berkati, mampukanlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih teman-teman.